Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, apa itu inverter. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu inverter, teman-teman. Jadi yang pertama, inverter itu adalah perangkat elektronik yang mengubah arus searah atau DC ya menjadi arus bolak-balik atau AC. Jadi tujuan dari inverter ini yaitu mengubah sumber daya DC seperti dari baterai atau dari panel surya menjadi daya AC yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik, teman-teman. Jadi intinya merubah arus DC menjadi arus AC, teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa fungsi inverter, teman-teman. Jadi yang pertama, mengubah arus DC menjadi AC, membantu dalam sistem tenaga surya, mengatur frekuensi dan tegangan output, mendukung perangkat elektronik saat sumber daya utama tidak tersedia. Kalau yang pertama ini DC menjadi AC, teman-teman tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini membantu dalam sistem tenaga surya itu jika teman-teman ingin menggunakan rumahnya memakai solar cell, sudah pasti harus menggunakan inverter sebagai menaikkan tegangannya. Kalau tidak pakai inverter, mau pakai apa lagi gitu kan. Untuk selanjutnya mengatur frekuensi dan tegangan output. Nah, untuk tegangan outputnya teman-teman di sini bisa atur sendiri ya. Pengalaman saya bisa diatur lewat baut di dalamnya ya. Jika tegangannya ketinggian atau kerendahan, teman-teman bisa putar aja diatur sampai ke tegangan yang standar. Di sini mendukung peralatan elektronik saat sumber daya utama tidak tersedia. Contohnya jika sumber PLN-nya hilang tegangan, teman-teman bisa menggunakan inverter yang tegangannya dari baterai dinaikkan jadi AC untuk mensuplai ke peralatan listrik yang lain kayak gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya, jenis-jenis inverter itu ada beberapa jenis ya. Di sini sudah saya sebutkan dan sudah saya contohkan untuk bentuk-bentuknya. Ada inverter satu fasa, ada inverter 3 fasa, dan ada inverter standalone, ada inverter grid tie, dan inverter hybrid. Di sini saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing jenis inverter ini. Jadi yang pertama di sini ada inverter satu fasa. Jadi inverter satu fasa ini adalah inverter tipe yang menghasilkan tegangan AC satu fasa, sudah jelas. Yang selanjutnya umum digunakan untuk perangkat elektronik rumah tangga dan sistem tenaga surya skala kecil. Jadi yang satu fasa ini sering dipasang di instalasi rumah ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan panel surya di rumahnya, silahkan menggunakan inverter ini. Karena di instalasi rumah tegangannya adalah satu fasa, teman-teman. Ya tergantung kontraknya. Ada yang 3 fasa dan 1 fasa, tetapi rata-rata yang 1 fasa. Untuk selanjutnya yang 3 fasa. Inverter 3 fasa ini adalah tipe inverter yang menghasilkan tegangan AC 3 fasa, sudah jelas. Yang digunakan dalam aplikasi industri, sistem tenaga surya skala besar, dan peralatan yang memerlukan tegangan 3 fasa. Nah, jadi rata-rata inverter 3 fasa ini dipasang di industri-industri ya yang membutuhkan tegangan 3 fasa. Untuk selanjutnya inverter standalone. Tipe inverter ini yang beroperasi secara independen, teman-teman. Jadi bekerja secara terpisah dari jaringan listrik, teman-teman. Jadi intinya sistem tenaga surya off grid, backup daya darurat, dan perangkat yang memerlukan sumber daya mandiri saja, teman-teman. Untuk selanjutnya inverter grid tie. Tipe inverter ini yang terhubung langsung ke jaringan listrik, teman-teman. Jadi seperti on grid juga ya. Jadi sistem tenaga surya on grid dan aplikasi yang memerlukan sinkronisasi dengan jaringan listrik. Jadi harus sinkron dulu antara jaringan listrik dengan inverter ini, teman-teman. Untuk selanjutnya inverter hybrid. Nah, yang sedang gencar-gencarnya sekarang rata-rata inverter hybrid ini, teman-teman. Karena tipe inverter ini yang menggabungkan fitur inverter standalone dan grid tie, yang dimana sistem tenaga surya yang fleksibel dapat bekerja dengan atau tanpa jaringan listrik serta menyimpan energi dalam baterai. Jadi ini bisa terhubung langsung dengan jaringan PLN ya, dengan jaringan listrik, bisa juga tidak terhubung langsung. Jadi namanya inverter hybrid. Jadi tipe ini banyak digunakan di instalasi rumah maupun di industri ya, tipe hybrid ini karena sangat fleksibel dan bisa digunakan 2 mode, teman-teman. Jadi kesimpulan dari inverter ini adalah perangkat penting, teman-teman, dalam berbagai aplikasi termasuk sistem tenaga surya dan penyediaan daya cadangan. Jadi teman-teman jika ingin membeli inverter itu pilih jenis inverter yang sesuai dengan kebutuhan dan sistem Anda atau sistem teman-teman. Jadi jangan memakai inverter yang di bawah kebutuhan teman-teman maupun di atas kebutuhan teman-teman. Ya, sesuaikan saja dengan budget, dengan kebutuhan daya teman-teman dan lain-lain. Terus pertimbangan faktor-faktor seperti kapasitas, efisiensi, dan fitur tambahan saat memilih inverter ya, seperti yang sudah barusan saya jelaskan. Teman-teman harus mempertimbangkan ketika membeli inverter itu dayanya,
efisiensinya, dan budgetnya. Jika punya budget lebih, silahkan pilih tipe tertinggi. Jika mempunyai budget yang kurang, silahkan sesuaikan dengan daya rumah teman-teman. Nah, jadi segitu teman-teman untuk dasar dari inverter. Nanti saya akan jelaskan bagaimana wiringnya, bagaimana pemasangannya. Sebenarnya untuk pemasangannya juga sudah saya share di video sebelumnya, yang inverter tipe yang terendah ya, yang ya buat tutorial mah cukup lah. Silahkan disimak saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.